Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Malik, perwakilan dari kelompok 3, kelas 19 4A 28. Kelompok 3 beranggotakan terdiri dari Dedi Priadi, Said Muhammad Rusdi, Arya Anggara. Kepada yang terhormat Bapak Dede Wintana, MKum selaku dosen mata kuliah Web Programming 3. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tujuan dan maksud pembuatan tugas dari mata kuliah Web Programming 3. Adapun maksud dari pembuatan proyek ini adalah untuk merancang sebuah web native yang bertemakan sistem informasi penyewa peralatan outdoor yang diberi nama Fantastic Four Rental Camp, sehingga memudahkan konsumen untuk menyewa peralatan outdoor atau pendakian. Kami membuat website sistem informasi penyewaan peralatan outdoor untuk memudahkan customer dan pegawai dalam pengolahan penyewaan peralatan outdoor yang kami beri nama Fantastic Four Rental Camp. Fantastic Four Rental Camp adalah salah satu website yang menyediakan penyewaan peralatan outdoor, hiking, dan camping yang lengkap dan murah. Fantastic Four Rental Camp menyewakan peralatan sebagai berikut. Pertama, carrier, kedua tenda, ketiga jaket, keempat cooking set, kelima lighting, keenam sepatu outdoor, ketujuh sleeping bag, kedelapan other equipment. Selain di atas, website Fantastic Four Rental Camp juga menyediakan jasa pencucian peralatan outdoor untuk memudahkan bagi yang sering hiking maupun pendakian sehingga belum ada waktu untuk mencuci peralatannya, yaitu yang terdiri dari pencucian sepatu, pencucian tenda, pencucian tas carrier. Setelah itu, kami akan menampilkan database dari website Fantastic Four Rental Camp yang kami beri nama database sewa yang terdiri dari 6 tabel. Yang pertama, jenis jasa, yang kedua kategori, yang ketiga produk, yang keempat transaksi, yang kelima transaksi jasa, yang keenam user. Yang pertama, jenis jasa. Yang terdiri dari field, jenis jasa ID, nama jasa, harga jasa. Setelah itu, tabel kategori. Di dalam tabel kategori ada dua field, yaitu kategori ID dan nama kategori. Yang ketiga, tabel produk. Tabel produk ada 8 field. Yang pertama, produk ID, yang kedua kategori ID, yang ketiga nama produk, yang keempat harga, yang kelima stok, yang keenam deskripsi, yang ketujuh gambar, yang kedelapan rated on. Terus tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari 9 field. Yang pertama transaksi ID, yang kedua user ID, yang ketiga produk ID, yang keempat dari, yang kelima sampai, yang keenam jumlah, yang ketujuh harga, yang kedelapan status, yang kesembilan credit on. Tabel transaksi jasa. Tabel transaksi jasa terdiri dari 7 field. Yang pertama transaksi jasa ID, yang kedua user ID, yang ketiga keterangan, yang keempat jenis jasa ID, yang kelima tanggal mulai, yang keenam credit on, yang ketujuh status, yang terakhir tabel user. Tabel user terdiri dari 8 field. Yang pertama user ID, yang kedua password, yang ketiga nama lengkap, yang keempat email, yang kelima nomor telepon, yang keenam level, yang ketujuh blokir, yang kedelapan alamat. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Fauzi Malik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Said Muhammad Rusdi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar user. Ini adalah form daftar user Fantastic for Rental Cam ya. Di sini ada form untuk nama lengkap, nomor telepon dan alamat. Oke, kita coba. Sayyid. Karena ini berarti akun kita sudah terdaftar ya. Nah, kita akan coba masuk ya dengan email yang sudah tadi daftarkan. Nah, kita sudah masuk. Nah, tampilannya sama saja seperti yang sebelumnya, cuman di sini kita bisa lihat ini sudah masuk akun kita ya. Oke, kita masuk ke home. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah tampilan halaman home. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Bagaimana form pendaftaran tadi ya. Nah, ini adalah codingannya. Di sini kita menggunakan public function. Nah, yang form tadi ya nama, inputnya dengan metode post, nomor telepon, alamat, email dan juga password. Semuanya kita menggunakan metode post. Nah, di sini dipanggil pemanggilan database-nya adalah nama, nomor telepon, email, alamat, dan password. Oke, nah di sini kan tadi coba kita balik lagi ya. Nah, di sini ada nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, password. Nah, di sini ini adalah contoh pemanggilannya. Ini sudah masuk. Nah, ya. Jadi yang tadi ini, nah ini seperti ini. Terus di sini ada this, all model, insert data. Nah, nanti data yang sudah masuk, ketika kita sudah daftar. Nah, ini nih ya, ketika sudah daftar, ini berarti ketika kita berhasil mendaftar di kelas alert success, nanti akan ada tulisan Anda berhasil mendaftar, silahkan login. Ya, ini langsung mendirect ke sini ya. Nah, namun bila gagal, di sini akan ada warning ya. Anda gagal mendaftar, coba lagi. Dan akan kembali ke form pendaftaran. Nah, kalau berhasil, berarti kita tinggal masuk ke form login. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Anggara. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari aktivitas login daftar user, di mana di sini terdapat 3 aktivitas, yaitu user, sistem, dan basis data. Ketika pengunjung ingin melakukan penyewaan, maka pengunjung atau user akan diminta akan masuk untuk mengklik daftar atau masuk. Ketika user sudah mempunyai akun, maka basis data akan merespon dengan langsung akan menampilkan form login. Namun, ketika user belum mempunyai akun, maka user akan diminta untuk mengklik daftar. Setelah user mengklik daftar, maka sistem akan merespon dengan menampilkan tampilan form pendaftaran. Lalu, user akan diminta untuk memasukkan data diri. Setelah data diri sesuai, maka sistem akan menampilkan notif untuk pendaftaran yang berhasil. Setelah itu, maka akun telah selesai dibuat. Lalu user baru bisa mengklik login. Lalu sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, maka user akan diminta untuk memasukkan email dan password. Bila email dan password sesuai, maka basis data akan mengecek. Lalu bila
user berhasil, maka akan tampil notif login berhasil. Bila tidak, maka akan kembali tampil from login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian activity transaksi sewa, di mana di sini terdapat 3 aktivitas, yaitu user, sistem, dan admin. Ketika user akan mengklik sewa produk, maka akan tampil daftar produk. Lalu user akan diminta akan tampil pilihan produk. Lalu user akan memilih produk. Dan ketika user memilih produk, maka sistem akan menampilkan detail dan deskripsi produk. Lalu user akan memasukkan jadwal penyewaan. Maka sistem akan tampil riwayat sewa. Ketika tampil riwayat sewa telah muncul, maka akan muncul bukti penyewaan. Maka user akan melakukan cetak bukti penyewaan. Lalu setelah cetak bukti penyewaan, maka user akan melakukan pembayaran. Setelah tampil melakukan pembayaran, maka admin akan mengecek apakah pembayaran itu sudah masuk apa belum. Bila pembayaran berhasil, maka notif transaksi berhasil akan muncul. Bila pembayaran belum dilakukan, maka riwayat sewa masih akan diproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Priadi. Akan melanjutkan penjelasan dalam proses transaksi sewa. Di sini ada sewa produk. Di sini ada kategori sewa. Untuk sebagai contoh, saya akan menyewa matras cacing. Sebelah di sini ada tampilan form untuk tanggal penyewaan, tanggal pengembalian, serta kuantiti atau jumlah barang yang ingin disewa. Kita akan memasukkan tanggal di sini untuk sebagai contoh tanggal 2. Dan untuk pengembaliannya tanggal 4, untuk kuantitinya 1 aja. Kita klik sewa. Setelah kita yakin dengan barang yang akan kita sewa, kita klik selesai. Nah, di sini ada riwayat sewa. Dan di sini ada pemberitahuan silahkan Anda cetak sebagai bukti ketika Anda akan melakukan pembayaran di tempat kami. Nah, untuk itu kita cetak saja. Nah, di sini ada bukti riwayat sewa untuk diperlihatkan kepada owner atau kasir sebagai kita benar untuk menyewa dan membayarnya langsung ke kasir. Nah, untuk codingannya kami menyimpan codingannya di tabel di folder view dan namanya yaitu sewa view. Nah, di sini ada view header sampai dengan di sini ada nomor dan nama produk, jumlah dari tanggal sampai tanggal dan subtotal. Dan satu lagi yaitu selesai underscore view. Nah, untuk selesai underscore view ini kita sudah melakukan penyewaan dan melakukan cetak ya. Di sini kan ada tadi berikut ini adalah produk yang sewa. Nah. Untuk selanjutnya di sini juga ada jasa cuci ya. Kita akan mencoba mengklik jasa cuci. Nah, di sini ada form jenis jasa cuci apa yang ingin kita dan harganya sudah saya cantum di sini. Di sini ada contohnya cuci tas karir harganya 10.000, cuci tenda harganya 12.000 dan cuci sepatu harganya 12.500.
Untuk mencobanya kita akan pilih satu saja ya. Di sini kita cuci tas karir. Tanggal ordernya tanggal 5. Keterangan di sini bebas ya. Kita klik aja di sini, mohon tepat waktu. Atau barang hati-hati, barang mahal. Setelah selesai, kita submit aja. Nah, di sini sudah ada data pendaftaran cuci tas karir telah disimpan. Dan di sini bisa dicetak juga ya. Sama seperti jasa sewa produk, bisa dicetak dan selesai. Nah, contohnya kalau udah dicetak seperti ini hasilnya. Tinggal diserahkan ke pengelola atau pemilik dari toko tersebut. Terima kasih kepada rekan saya dari Pradi yang telah menjelaskan tentang sewa produk dan jasa cuci. Di sini saya Muhammad Fauzi Malik akan masuk atau menjelaskan sebagai admin. Pertama, kita login dulu terlebih dahulu. Masuk, klik masuk. Di sini dikarenakan sudah membuat email admin, kita langsung aja ketik admin. Ketik login. Nah, ini adalah tampilan admin. Tampilan admin. Ini adalah dashboard. Di sidebar ada tampilan admin ini dari dashboard, produk, transaksi sewa, transaksi jasa, data master, laporan, manage member. Pertama produk. Nah, di dalam produk di sini adalah berisi macam-macam peralatan penyewaan outdoor yang ada pada tampilan user. Nah, di sini adalah data transaksi secara keseluruhan yang telah menyewa peralatan outdoor. Di sini ada satu atas nama user, nama produk material searching, kategori outdoor equipment dengan jumlah 2. Nah, untuk menyetujui ini, sebelum menyetujui, admin harus melihat bukti booking user, apakah sudah terkirim, sudah dibayar atau belum. Ketika sudah dibayar, admin mengklik menyetujui. Di sini ada satu setujui, nanti satu disetujui ini nanti akan terkirim ke tampilan user. Nah, untuk transaksi jasa hampir sama dengan transaksi sewa. Di sini data secara keseluruhan, data jasa pencucian peralatan outdoor. Nah, di sini ada satu, sama dengan transaksi sewa ada satu, mengatasnamakan user Said, jasa untuk ini cuci tas karir dengan keterangan mohon tepat waktu atau hati-hati barang mahal. Nah, hampir sama dengan transaksi sewa. Untuk sebelum menyetujui, admin harus melihat bukti booking atau bukti jasa bahwa user telah menjadwalkan transaksi jasa. Kita klik setujui. Nah, nanti status disetujui ini nanti akan terlihat
di tampilan user, hampir sama dengan transaksi sewa. Untuk data master di sini ada dua, kategori produk dan kategori jasa. Untuk kategori produk ini fungsinya untuk menambahkan, menghapus, dan mengupdate di tampilan user. Nah, kalau ingin menambahkan atau menghapus, nanti ditambahkannya di sini. Tinggal klik tambah, kita tambahkan. Nah, yang kedua untuk kategori jasa hampir sama. Kategori jasa ini baru 3 jasa. Untuk ingin menambahkan hampir sama dengan kategori produk, menambah, mengupdate, menghapus di sini. Untuk laporan ini ada dua, transaksi sewa dan transaksi jasa. Laporan di sini laporan secara keseluruhan yang pernah menyewa peralatan outdoor. Nanti akan tampilannya akan terlihat di sini. Hampir sama transaksi jasa secara keseluruhan nanti akan terlihat di sini. Untuk manage member, untuk fungsi manage member di sini adalah orang atau user yang pernah masuk atau pernah jadi member akan terlihat di sini. Berapa orang atau jumlahnya keseluruhan. Baik, segitu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.